Bayangin kalian punya anak yang pinter banget. Masuk kuliah cuman pakai nilai rapot langsung keterima di fakultas kedokteran. Lulus jadi dokter PNS dengan nilai tertinggi nomor 2. Kerja jadi dokter umum di salah satu rumah sakit daerah. Selalu bisa diandalin bahkan oleh tim yang sebenarnya bukan tim dia. Terus dapat beasiswa spesialis dari Kementerian Kesehatan. Bangga nggak? Aku yang dengernya aja bangga banget. Itulah jejak ilmu dan pencapaian Dr. Aulia Risma Lestari. Dokter muda yang sedang menempuh pendidikan spesialis atau PPDS jurusan anestesi di Universitas Diponegoro yang bertepatan di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Tapi, tanggal 12 Agustus 2024, Dr. Aulia yang sering dipanggil Risma dikabarkan menghilang seharian sebelum ditemukan di dalam kamar kosnya, dalam keadaan terkunci, sudah tak bernyawa. Ditemukan jarum suntik dan botol Roculax, obat pereda nyeri yang biasa dicampur ke dalam obat bius. Kenapa? Karena almarhumah depresi setelah bertahun-tahun dibully oleh senior-seniornya. Lalu, 2 minggu kemudian, sang ayah juga ikut meninggal dunia. Disclaimer, kasus yang akan kita ceritakan di video ini sangat sensitif, menyedihkan, dan menyangkut keluarga yang masih berduka. Seluruh informasi yang aku sajikan bersumber dari pemberitaan resmi, pernyataan keluarga, dan klarifikasi publik yang dapat diverifikasi. Video ini tidak untuk memburu, menghakimi, atau menyudutkan pihak manapun. Aku tidak mendukung penyebaran kebencian, perundungan, maupun spekulasi yang belum terjadi. Tujuan dari pembahasan ini adalah meluruskan informasi yang salah, mengingatkan dampak fatal dari bullying, dan mengajak kita semua lebih peka terhadap isu kesehatan mental. Kalau kamu merasa terganggu atau memiliki pengalaman pahit terkait dengan bullying, mohon tonton dengan bijak atau silakan skip video ini. Kalau kamu atau orang di sekitar kamu ada yang mengalami tekanan psikologis, ayo segera dibantu untuk mencari pertolongan, bantuan profesional, atau hubungi layanan dukungan terdekat. Mari kita jadikan cerita ini sebagai pelajaran untuk tak mengabaikan luka yang tak terlihat. Welcome to Ruang Gelap. Sebelum masuk ke cerita, aku ingin minta tolong ke teman-teman sekalian untuk jangan lupa subscribe Ruang Gelap supaya kita bisa segera sampai 100.000 subscribers dan makin bisa meningkatkan kualitas, makin bisa konsisten, makin sering upload, itu kan yang paling kalian inginkan. Dukungan kalian berarti banget untuk aku dan tim Ruang Gelap yang sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas, gimana kita bisa lebih baik lagi dan bisa lebih gercep untuk mengcover konten-konten yang udah kalian request. Terutama konsisten upload tiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi jangan lupa ya, untuk teman-teman yang udah subscribe Ruang Gelap dan udah jadi penonton setia Ruang Gelap, dari hati yang terdalam aku mewakili semua tim berterima kasih banget. Tujuan channel ini adalah untuk memberikan banyak pelajaran dan juga awareness kepada kita semua yang mudah-mudahan terhindar dari hal-hal atau modus-modus kejahatan. Ini bukan channel gosip, tapi cerita nyata yang melibatkan banyak korban dan keluarga. Gak ada yang dilebih-lebihkan. Kalau cerita kita bisa detail dan spesifik, itu berarti sumbernya emang banyak. Bisa kemungkinan dari buku, dokumentari, artikel, jurnal ilmiah, dan banyak lagi. Kalau memang masih rumor, akan selalu aku sebut katanya atau rumor. Namun, apabila memang ada kesalahan, aku meminta maaf sebesar-besarnya. Dan silakan banget untuk bantu koreksi di kolom komentar. Segitu aja pengantar dari aku. Yuk kita masuk ke cerita. Belakangan, memang banyak banget kasus meresahkan yang menyangkut dokter. Awal tahun 2025 ini, ada dokter pendidikan spesialis anestesi Universitas Padjadjaran yang diam-diam ngumpulin sisa-sisa obat bius, terus ngajak anak pasien yang lagi berobat, yang sedihnya ayahnya lagi diobatin, anaknya disuruh masuk ke ruangan kosong di rumah sakit dengan alasan mau pencocokan darah ulang. Tapi ternyata dibius dan belasan kali dilecehkan. Ada lagi, dokter pendidikan spesialis Universitas Indonesia yang iseng manjat plafon kamar untuk ngerekam tetangga kosnya yang lagi mandi lewat lubang angin. Lalu meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari. Dr. Aulia memulai pendidikan spesialis atau PPDS-nya di bulan Juni 2022 di Undip, termasuk dalam angkatan 77. Bertugasnya di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Jauh dari rumah, Dr. Aulia ngekos sendirian. Di angkatan ini, Dr. Aulia terpilih sebagai bendahara yang tugasnya ngumpulin uang iuran sebanyak 20-40 jutaan. Dalam sebulan,
Satu angkatan ini kaget, karena biaya ini nggak ditulis secara resmi. Mereka nggak pernah tahu tiba-tiba diminta untuk dikumpulin. Belum lagi, jadwal jaga mereka itu full banget. Bisa seharian penuh di dalam ruang operasi, dari subuh hari sampai subuh hari besok harinya. Nggak boleh keluar, istirahat makan, minum. Jadi dokter Aulia pernah saking hausnya minum air infus. Semua hal ini diceritakan oleh ibunda Dr. Aulia yang bernama Ibu Nuzmatun Malinah. Dia bilang setiap jam 3 subuh, anaknya sudah harus siap di ruangan operasi dengan semua alat. Terus baru pulang sekitar jam 1 atau jam setengah 2 subuh besoknya. Dr. Aulia deket banget dengan keluarganya. Terutama ayahnya yang bernama Muhammad Fahrul, yang khawatir banget dengar anaknya nih disiksa. Kerja pendidikan tapi kayak disiksa. Jadi setiap hari ayahnya selalu nyempatin waktu meskipun sedikit untuk nelpon nanya kabar dokter Aulia gimana. Subuh hari pasti ditelepon, "Pa, aku berangkat ya." Subuh besoknya ditelepon lagi, "Pa, aku baru mau pulang." Beneran ditungguin ayahnya terus. Sering ayahnya bilang, "Udah kamu tidur aja. Banyak-banyakin tidur sekarang kalau udah balik ke kos. Nanti biar ayah yang bangunin. Kamu mau dibangunin jam berapa? Nanti ayah telepon." Jadi udah jadi kebiasaan juga. Ayahnya bakal bangun di jam sekitar setengah 3 subuh tiap hari buat ngebangunin dokter Aulia. Di samping harus belajar dan kerja seharian di rumah sakit, ada giliran tanggung jawab juga untuk ngurusin makanan senior. Kalau cuman pesen nasi kotak 80 bungkus, mungkin kedengeran ya, nggak ribet lah ya. Masalahnya, setiap orang pesen lauknya beda-beda. Dan makanan itu dianterinnya cuma bisa sampai di depan gerbang rumah sakit. Jadi, dokter Aulia harus ngambil dari gerbang, jalan masuk rumah sakit, terus anterin lagi satu per satu sesuai orderan. Turun, nyari orang-orangnya. Itu urusan makan. Soal minum, disuruh angkat galon juga. Nggak boleh dibantuin. Dokter Aulia cerita dia sering banget ditindas oleh seniornya yang bernama Zara Yupita Azra. Ingat namanya baik-baik ya, biar kita-kita nggak jadi pasien dia. Ada bukti chatnya. Zara mengancam semua angkatan 77. Sudah pada pintar kalian sampai berani nggak respons. 4 tahun kalian sama aku, kalian senggol aku persulit hidupmu sampai kamu keluar dari anestesi. Sampai bulan depan full biru 1 bulan. Semuanya, gak cuman Risma. Risma di sini dokter Aulia ya. Jadi katanya, mereka tuh punya semacam sistem. Kalau ada junior yang salah, yang dihukum kakak tingkat atasnya. Waktu itu dokter Aulia semester 1, angkatan 77. Si Zara semester 2, angkatan 76. Aku gak mau sok tahu atau sok benar, tapi sistem seperti ini mendukung senioritas berkembang gak sih? Apalagi untuk orang seperti Zara Yupita Azra ini, yang suka ngancem. Dokter Aulia pernah nangis, nelpon ayahnya, "Pa, aku dibully." "Siapa yang bully kamu?" "Namanya Zara." Jadi nama Zara ini sering banget didengar oleh keluarga dokter Aulia. Ada juga satu nama lagi yang paling ditakutin dokter Aulia, namanya Toro. Kita nggak pernah tahu nama panjangnya apa karena dalam kasus ini nggak pernah terdengar. Kata ibunda dokter Aulia, kalau nama Toro sudah terdengar, dokter Aulia tuh langsung kayak kesakitan. Sampai detik ini kita nggak tahu ya apa yang pernah dilakuin oleh Toro sampai setakut itu. Ada juga senior yang malam-malam bisa tiba-tiba nelpon maki-maki cuman gara-gara nggak dibeliin rokok. Nah, di Undip ini ada yang namanya 7 pasal anestesi. Isinya, pertama, senior selalu benar. 2, jika senior salah kembali ke pasal 1. 3, hanya ada ya dan siap. 4, yang enak hanya untuk senior. 5, jika junior dikasih enak, tanya kenapa. 6, jangan pernah mengeluh karena semua pernah mengalami. 7, jika masih mengeluh, siapa suruh masuk anestesi? Ada tata krama anestesi juga. Pertama, selalu sebutkan izin bila bicara dengan senior. 2, semester 0 hanya boleh bicara dengan semester 1. Dilarang keras bicara dengan semester di atasnya, kecuali senior yang bertanya langsung. 3, bila kenal dengan senior atau teman akrab senior di IBS atau instalasi bedah sentral, haram hukumnya semester 0 berbicara dengan semester 2 tingkat ke atas. Wow, kaget. Ada juga struktur hierarki dalam PPDS anestesi ini. Yang paling rendah namanya kuntul, mahasiswa tingkat 1. Lalu kambing, kakak pembimbing, untuk mahasiswa tingkat 2. Lalu middle senior, untuk mahasiswa tingkat 3 dan 4. Senior, mahasiswa tingkat 5. Chief of Chief, untuk mahasiswa tingkat 6 dan 7. Dewan Suro, untuk mahasiswa tingkat akhir atau 8. Lalu paling atas DPJP, atau dokter penanggung jawab pelayanan.
Menurut Jaksa Penuntut Umum Shandi Handika, ini tuh sudah sistem yang turun-menurun. Jadi udah lama ada, tapi mungkin banyak yang protes juga nggak ada yang dengerin. Atau mungkin takut malah untuk protes. 3 tahun sebelum kejadian Dr. Aulia pun sempat ada bullying juga. Dilakukan oleh mahasiswa PPDS spesialis bedah bernama Pratita Amanda Aryani yang menghukum juniornya untuk makan 5 bungkus nasi padang per orang. Ini nih buktinya, tersebar di internet. Nasi padang 1 utuh, lauk, sayur nangka, telur bulat, ayam pop. Jumlah 5 bungkus per orang. Share video kalian lagi makan itu 5 bungkus per orang di sini jam 2. Mengerti? Tersebar juga chat dia yang sering menghina junior. Sampah kalian kerja gak becus. Awas kamu typo sekali lagi. Awasi push up kalau mereka gak bisa kerja cepat. Kasus Pratita nasi padang ini kejadiannya 3 tahun yang lalu dan udah dibenarkan oleh Undip. Maksudnya ceritanya udah dibenarkan oleh dekan Undip. Bukan dibenarkan perilakunya ya, tapi emang ini tuh udah terjadi, terkonfirmasi. Ini pun kebongkar gara-gara Pratita bikin story kesel. Kesel dengan netizen yang memperkeruh suasana dan berita yang dilebih-lebihkan di internet, katanya, tentang bullying yang terjadi di Undip. Entah sekarang Pratita praktek di mana, soalnya waktu dia pasang di LinkedIn kerja di RSUD Cibinong, rumah sakitnya langsung klarifikasi kalau itu tuh nggak benar. Mereka nggak ada hubungan sama sekali dengan dia. Sanksi sosial ini. Jadi di tahun 2021 itu sudah ada 3 mahasiswa yang kena sanksi. Memang sudah ada riwayat bullying. Nah, balik lagi ke kasus Dr. Aulia, semasa hidup dulu dia selalu ketakutan, kecapean, frustasi, merasa nggak berdaya. Pulang ke kos aja nggak sempet mandi, nggak sempet makan, langsung tidur. Udahlah punya tugas belajar, tanggung jawab di rumah sakit seharian, diancam dan dihina senior, harus ngumpulin pungutan liar 1 angkatan. Dirinya sendiri harus cari cara untuk ngumpulin uang biar dia bisa bayar. Tambah lagi angkat galon, ngurusin makan, nganterin makan satu-satu. Stres nggak tuh tiap hari? Selama 6 bulan, Angkatan 77 sudah diperas sebanyak 766 juta demi memenuhi kewajiban makan prolong, alias makanan yang diberikan untuk para residen dan DJPJ. Transferan ini dari rekening Dr. Aulia sebanyak 494 juta, dari rekening temannya 272 juta. Terus ada 98 juta yang dibayar untuk joki tugas karena senior-senior mereka pakai joki untuk ngerjain tugas akademik. Belum lagi, mereka juga kadang disuruh ngerjain tugas senior. Pernah Zara Yupita Azra ngasih hukuman ke Angkatan 77 berdiri selama 1 jam dan difoto untuk dilaporin ke grup karena mereka melakukan kesalahan. Mereka lalu dievaluasi dari jam 2 sampai jam 3 subuh. Aku paham jadi dokter tuh emang gak boleh salah, soalnya menyangkut nyawa pasien. Tapi hukuman berdiri selama 1 jam tuh gak membangun. Ya gak sih? Kayak kaget aja, kayak hukuman anak SD. Makanya keluarga Dr. Aulia khawatir banget. Dr. Aulia juga mulai nunjukin kayak nyerah. Dr. Aulia kan mulai pendidikan bulan Juni. Nah, di bulan November dia udah konseling ke psikiater dan didiagnosa depresi. Makanya, ayah dan ibunya sempat melapor ke pimpinan program studi anestesi FK Undip yang bernama Taufik Eko Nugroho. Ini dokter spesialis anestesi juga. Tebak jawabannya apa? Ini untuk melatih mental. Aku nggak tahu ya, menurut aku kata-kata melatih mental tuh cuman alasan orang-orang sadis yang sakit hati pengen aja ngelihat orang lain menderita atau pengen melimpahkan trauma yang sama ke orang lain. Melatih mental kok lewat penyiksaan. Ini orang udah kena depresi, apalagi yang mau dilatih mentalnya. Sebenarnya dokter Aulia udah kepikiran mau mundur karena nggak tahan. Tapi karena dia penerima beasiswa, ada sanksi mengundurkan diri, yaitu membayar penalti sebanyak 500 juta. Makanya, dia tahan-tahan aja. Bayangin dia tahan dari semester 1 sampai semester 5. Dengan kondisi kayak gini, serusak apa mentalnya? Apalagi dokter Aulia dari kecil di rumah itu dididik nggak boleh pakai bahasa-bahasa yang kotor. Keluarganya emang nggak pernah teriak, nggak pernah ngomong jorok. Jadi waktu dokter Aulia masuk PPDS terus semua kata-kata kotor dan juga kebun binatang itu dihina-hina pakai kata-kata kayak gitu, dia aja udah shock. 5 Juli 2024, Dr. Aulia nulis di buku diary, "Terlalu berat untukku. Sakit sekali, beban fisiknya begitu besar. Aku ingin berhenti. Sakit sekali, sungguh sakit. Rasanya masih sama. Aku ingin berhenti. Aku tidak sanggup setiap hari bekerja seperti ini. Ada yang bisa menolong saya.
Apa Tuhan tahu saya tersiksa? Apa Tuhan tahu aku kesakitan? Tapi kenapa aku dibiarkan? Apa aku dilahirkan hanya untuk mengakhiri? Seni kehidupan mana yang kulihat dahulu sehingga aku setuju untuk memilih dilahirkan? Aku tidak serta-merta menyerah tanpa berusaha. Aku mohon, aku tidak sanggup lagi. Bila harus menanggung lebih lama lagi, aku sendirian, aku berjuang sendiri. Tidak ada yang menolongku. Aku tidak ingin sesakit ini lebih lama lagi. Semoga Tuhan mengampuniku. Tuhan, aku sakit. Aku mohon tempat aku pulang. Lalu terjadi kecelakaan pada tanggal 25 Agustus 2024. Karena kecapean, Dokter Aulia yang waktu itu bawa motor dari rumah sakit pulang ke rumah, hilang kesadaran, jatuh ke dalam selokan. Pas jatuh, dia akhirnya sadar sendiri. Dan karena kecelakaan ini harus menjalankan 2 kali operasi. Dalam keadaan fisik yang belum pulih, Dokter Aulia masih disuruh untuk nganterin makanan. Kayak biasa, jadi babu senior-seniornya. Orang tuanya nggak tega, ngelapor lagi ke pihak kampus. Tapi bukannya dapat simpati, Dokter Aulia malah diintimidasi. Disuruh mengundurkan diri oleh senior dan DJPJ. Nggak ditolong. Masalahnya, Dokter Aulia bukan nggak mampu untuk secara otak, tapi ini kan mental dia ya yang dirusak. Ibu dan ayah almarhum waktu itu nggak sanggup untuk bayar 500 juta. Jadi terpaksa untuk tetap lanjut, dan mungkin dipikir, oke, tinggal 3 semester lagi. Habis ini, nggak ada penderitaan lagi. Sayangnya, 2 bulan kemudian, Dokter Aulia sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakit dan meninggal dunia. 3 hari setelah Dokter Aulia meninggal, beritanya viral karena ternyata gara-gara bullying. Nah, Rektor Undip langsung mengeluarkan klarifikasi membantah bahwa Dokter Aulia bundir karena perundungan. Katanya mereka sudah melakukan investigasi internal dan ini tuh tidak benar. Mereka nerbitin klarifikasi sendiri yang bisa kalian baca di sini, tapi aku akan bacain sebagian. Meninggalnya almarhumah berkaitan dengan perundungan yang terjadi dari investigasi internal kami, hal tersebut tidak benar. Almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Pengelola pendidikan program studi anestesi menyikapi problem kesehatan yang dialami almarhumah dengan memantau secara aktif perkembangan kondisi yang bersangkutan selama proses pendidikan. Berdasarkan kondisi kesehatannya, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Namun karena beliau adalah penerima beasiswa sehingga secara administratif terikat dengan ketentuan penerima beasiswa, sehingga almarhumah mengurungkan niat tersebut. Ini isinya panjang, kalian bisa baca sendiri. Tapi intinya mereka membantah terjadi bullying. Wah, netizen langsung ngeluarin bukti-bukti pamungkas, guys. Generasi sekarang ya mana bisa dibohongi ya, dengan kemajuan teknologi dan informasi secepat kilat. Informasi salah aja bisa menyebar luas, apalagi informasi bener kayak gini. Ada chat di tanggal 10 November 2022. Dokter Aulia ngaku sudah habis 220 juta dalam waktu 5 bulan sejak dia kuliah. Nah, dari 220 juta ini 40 jutanya emang biaya registrasi yang resmi. Tapi sisa 180 juta ditulis oleh Dokter Aulia di sini. Tahu kan sisanya buat apa? Ini di luar uang hidup, uang kos, token listrik, ngeri banget. Ada juga bukti ngurusin makanan 80 porsi yang disensor. Di sini dia tulis, hari Minggu pun ngurusin siang dan sore. Kalau ada yang ngeluh, selalu dijawab bahwa ini sudah jadi hal yang wajar. Iya, kalau gak pakai emosi sih gak apa-apa. Udah capek bagi-bagi, dimaki-maki lagi. Cuma setan sih yang kayak gitu, bukan manusia. Mereka gak ada yang manusia. Bukti lain, Dokter Aulia curhat ke temennya. Temennya bilang, aku ngarepnya kamu bertahan, Riz. Kan panggilannya Risma. Terus kamu bisa memperbaiki yang buruk di sana sama adik-adik kelasmu nanti. Dijawab oleh Dokter Aulia, gak bisa, ini sistem dipelihara sama, kalimatnya disensor. 17 Januari 2013, temennya nanya, udah masuk lagi ke rumah sakit, Riz? Dijawab Dokter Aulia, belum mbak, aku takut pengen mati lagi. Kaget temennya, kemarin kamu merasa pengen mati ya? Dijawab, banget mbak. Yang terakhir dan sangat menyayat hati, bukti rekaman Dokter Aulia curhat ke ayahnya. Enggak, Pak. Enggak ada yang mau Pak. Enggak, Pak. Aku tuh, Pak, tiap pulang itu badanku, Pak, sakit semua, Pak. Kakiku tuh kapalan. Ya, aku mandi juga jarang, karena pulang tuh aku lebih milih makan banyak, Pak, daripada mandi. Apa namanya? Mau
Ya kayak aku batuk itu juga kan nggak bisa minum obat, ya diterusin sampai batuknya hilang sendiri. Ya ini udah mendingan, batuknya tinggal dikit. Tiap aku bangun tidur tuh Pak, badannya sakit semua Pak, punggungnya sakit Pak, bangun harus pelan-pelan, kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah, di bank salon minumnya pada habis kan. Terus aku akhirnya minta tolong CS, aku kasih uang 50.000, aku minta nitip minum buat dia beliin minum, karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Terus kembaliannya tak kasihin dia Pak, gue dikasih 30.000 aja dia seneng banget loh. Bener-bener ya Pak, di sini tuh programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UNS itu ke 24 jam Pak. Aku nggak tahu apa bisa apa enggak Pak. Wajar ayahnya sampai nggak bisa tidur. Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan Dirjen Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya kemudian menyatakan 4 hal yang langsung dibantah oleh Komite Solidaritas Profesi. Sampai-sampai Menteri Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan ini dilaporin ke polisi, guys. Emang apa sih 4 pernyataan mereka? Pertama, pernyataan bahwa kematian mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro disebabkan bundir. Menurut mereka, kematian bundir merupakan kematian tidak wajar, sehingga yang berwenang mengatakan ini hanya institusi kepolisian. 2. Pernyataan bahwa adanya bullying terhadap mahasiswi PPDS Undip ini yang menyebabkan bundir. Nasser, juru bicara Komite Solidaritas Profesi, berargumen bahwa mahasiswa ini tidak mungkin dibully, sedangkan ia sudah semester 5. Siapa yang mau membuli mahasiswa semester 5? 3. Pernyataan bahwa adanya pemalakan sejumlah 20-40 juta rupiah. Nasser bilang, mahasiswi ini kapasitasnya sebagai bendahara. Ia mengatakan bahwa uang sejumlah 20-40 juta adalah hasil dari 11 orang mahasiswi yang dikumpulkan yang kemudian dibelanjakan selama 3 bulan untuk diri mereka sendiri. Itulah yang kemudian dicatat, tapi buku ini salah dibaca atau malah diputar balik. Itu katanya. Dan yang keempat, pernyataan tentang pemerkosaan. Ini semua adalah kebohongan yang disiarkan oleh pejabat Kemenkes, yang dibales oleh Menteri Kesehatan. Bingung, kok dia dilaporin? Padahal dia udah punya bukti yang jelas. Jadi investigasi kasus ini memang terpecah lagi jadi 2 kubu. Kementerian berada di pihak Dr. Aulia, sedangkan kampus, rumah sakit, dan beberapa yang sesama profesi ngotot gak ada perundungan sesuai klarifikasi sama sekali. Jadi cenderung membantah fakta. Nah, untuk yang pemerkosaan, gak ada berita lebih lanjut. Mudah-mudahan berarti gak benar. Tapi ada yang unik dari tanggapan Menteri Kesehatan, karena beliau juga bilang, ini bukan pertama yang meninggal. Yang sebelumnya sudah ada kan, cuma ditutupi. Jadi udahlah, saatnya kita berhentikan praktik-praktik seperti itu. Kasihan dokter-dokter muda kita. Terus waktu muncul di berita bahwa Dr. Aulia sebagai bendahara ditunjuk untuk ngumpulin pungutan ini dari teman-teman seangkatannya untuk kebutuhan non-akademik senior, ditantang oleh dekan. Siapa namanya? Sini buka, sini. Kalau terbukti nanti kita kasih sanksi yang berat. Beberapa hari kemudian, barulah dekan Fakultas Kedokteran ini yang bernama Yan Wisnu Prajoko ngaku bahwa memang ada tindakan perundungan saat bertemu dengan Komisi 9 DPR dan meminta maaf. Semua link beritanya ada di kolom deskripsi. Aku yang pertama kali baca juga kaget. Aku lemes ngerjain kasus ini waktu riset karena ada banyak banget kekecewaan dari hati yang terdalam. Ada 3 teman Dr. Aulia juga yang ikut ngelapor ke polisi karena pernah menjadi korban juga. Tapi mereka waktu itu lagi minta surat jaminan ke Kemenkes dan Kemendikbud supaya laporan mereka ini tidak menghambat pendidikan. Dan dari 3 orang yang melapor, 2 orang sudah mengundurkan diri, 1 lagi masih berjuang. Sebagai sanksi, program PPDS di Undip diberhentikan sementara waktu. Semua dokter junior diminta untuk nggak nyetor uang puluhan juta ke senior. Tapi pas kasus ini udah ditutup, udah balik aktif lagi guys. Meskipun di Instagram masih gak berani buka kolom komentar. Dan bagian yang paling menyedihkan lagi, 2 minggu setelah Dr. Aulia meninggal dunia, di tanggal 27 Agustus 2024, Muhammad Fahruri, ayahanda dari Dr. Aulia, juga dinyatakan meninggal dunia. Keadaan beliau memang langsung drop, pembuluh darahnya pecah waktu dengar kabar Dr. Aulia meninggal dunia. Awalnya mau dibawa ke rumah sakit terdekat, tapi rumah sakit terdekatnya rumah sakit Haryadi ini, yang gak mungkin kan dirawat di tempat yang jadi alasan anaknya meninggal.
Makanya dibantu oleh Menkes, pindah dirawat ke RSCM. Tapi takdir berkata lain. Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi ngaku dia ngerasa bersalah banget, merasa hutang moral. Di titik ini aku nggak bisa ngebayangin gimana perasaan ibunya Dr. Aulia dan adiknya ditinggal oleh dua orang tersayang mereka di waktu yang sangat berdekatan. Ibunda almarhumah bilang, suaminya merasa sangat bersalah. Dia ngerasa meninggalnya Dr. Aulia itu gara-gara dia. Makanya langsung drop. Memang ya, pikiran dan hati itu mempengaruhi kesehatan banget. Patah hati beneran bisa bikin meninggal. Besoknya, 28 Agustus, Dekan FK Undip diberhentikan sementara aktivitas klinisnya di Rumah Sakit Karyadi. Cuma dihentikan dari aktivitas klinis ya, dan ini juga berhentinya sementara, bukan jabatan lainnya. Kalau investigasi sudah selesai, bakal diaktifkan lagi. Nah, pemberhentian sementara ini ternyata banyak ditentang. Ratusan sivitas akademia FK Undip menggelar aksi solidaritas dan simpati mendukung Dekan FK Undip. Seiringan dengan kekacauan ini, polisi terus mencari kesaksian. Awalnya dipanggil 17 orang, lama-lama sampai 40 saksi. Ini semua terdiri dari orang-orang terdekat Dr. Aulia, keluarga, teman seangkatan, dan mahasiswa di kampus. Atau mahasiswa PPDS juga ada banyak yang dipanggil. Setelah penyelidikan ini, Direktur Layanan Operasional Rumah Sakit Karyadi mengakui kebobolan dan tidak tahu tentang adanya bullying di rumah sakitnya. Lalu pada 2 September, mahasiswa menyalakan lilin sebagai aksi bela sungkawa terhadap Dr. Aulia Risma dan keluarga di kampus Undip. Lalu selama 4 bulan, hening. Masih belum ada kejelasan, masih belum ada tersangka. Baru di tanggal 23 Desember, gelar perkara dilakukan. Besoknya, 24 Desember, diumumkan ada 3 tersangka. Tersangka pertama, Taufik Eko Nugroho, Kepala Prodi Anestesi FK Undip yang dicurhatin oleh orang tuanya Dr. Aulia, ternyata termasuk dalam tersangka ini. Dia dianggap bertanggung jawab karena membuat program, mengatur waktu, hingga materi pembelajaran. Lalu, Sri Maryani, staf keuangan, sebagai pelaku pemungutan liar. Lalu, Zara Yupita Azra, dokter senior, pelaku intimidasi dan pemerasan. Mereka dijerat pasal pidana tindak pemerasan dengan kekerasan, maksimal 9 tahun di penjara. Tapi, kampus belum ngasih hukuman apapun ke mereka karena menetapkan asas praduga tak bersalah. Aku juga kaget bacanya. Memberikan bantuan hukum untuk 3 orang ini. Polisi berhasil membuktikan bahwa pemungutan liar memang sudah berlangsung lama dari awal semester, sesuai bukti chat dan pengakuan ibunda Dr. Aulia. Dan tahu nggak guys, total per semester itu uang yang terkumpul tuh 2 miliar. Polisi lalu menyerahkan semua berkas penemuan mereka ke kejaksaan di tanggal 13 Februari 2025. Tapi baru lengkap dan diproses di bulan April 2025. Masih tahun ini. Yang lalu berlanjut ke pengadilan. Tapi gilanya, di bulan April, masih di bulan yang sama, Zara Yupita Azra lulus ujian komprehensif nasional oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif atau KATI. Menteri Kesehatan sampai bingung, kok bisa? Lalu Undip klarifikasi, Zara ini cuma lulus ujian, bukan lulus dari program PPDS Undip. Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Reza Widianto Sujud menyatakan bahwa sertifikat kompetensi Zara ditunda untuk diberikan. Lalu, pada tanggal 20 Mei 2025, program PPDS Anestesi Undip kembali dijalankan. Kan sempat dibekuin sebelumnya. Ini udah diaktifin lagi. Berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan, sebenarnya kita tuh nggak boleh kerja lebih dari 40 jam seminggu. Tapi, Kementerian Kesehatan bilang khusus untuk dokter, boleh lebih, maksimal 80 minggu per jam. Kalau ada rumah sakit yang melanggar, akan diberikan sanksi. Kenapa dinaikin sampai 80 jam? Karena berhubungan dengan kesehatan pasien, keselamatan nyawa, ibaratnya emergency nggak mungkin kan ditinggal. Sulit banget buat keluarga Dr. Aulia melihat orang-orang yang terlibat mulai hidup kayak normal. Semua orang move on, meninggalkan mereka yang masih penuh duka, tanda tanya, kesedihan, kemarahan, kebingungan, dan rasa nggak berdaya. Mereka menunggu sampai tanggal 1 Oktober, hari yang udah ditunggu-tunggu. Pengadilan menyatakan ketiga tersangka terbukti bersalah. Taufik Eko Nugroho dijatuhi 2 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pemerasan secara berlanjut.
sebagai pengelola program studi memaksa mahasiswa membayar iuran biaya operasional pendidikan atau BOP sebesar 80 juta per residen sejak semester 2 ke atas. BOP ini katanya untuk bayar iuran tertulis, CBT, OSS, proposal tesis, konferensi nasional, CPD, jurnal reading, dan lain-lainnya. Padahal ini tuh nggak ada dasar hukumnya. Waktu di total penerimaan BOP yang mencapai 2 miliar 424 ribu rupiah. Jadi ternyata 2 miliar ini total. Hukuman 2 tahun yang dijatuhkan ke Taufik Eko Nugroho lebih ringan karena jaksa sebenarnya minta tuntutan 3 tahun. Perlu diketahui, selama persidangan, Taufik merasa nggak mengaku bersalah. Dia ngaku baru jabat jadi kepala prodi itu November 2022, sedangkan Dr. Aulia sudah jadi mahasiswa baru di bulan Juli atau Juni-Juli. Menurut Taufik, dia tuh udah ngambil langkah-langkah perbaikan. Jadi kalau memang ada masalah, itu bukan karena dia, tapi orang sebelumnya. Jadi Taufik merasa dia udah ngambil semua langkah perbaikan. Jadi kalau misalnya ada masalah, itu bukan karena dia, tapi orang sebelumnya. Dan juga menurut dia, ini tuh udah lama terjadi di rumah sakit. Tapi kenapa yang disalahin cuma dia aja? Kuasa hukum juga dengan tanpa rasa malu bilang, almarhum meninggal Agustus 2024. Kemudian tahun 2022 pemerasannya seperti apa? Itu kan sistem yang turun-menurun terjadi. Terdakwa cuma meneruskan. Ada juga pengakuan Sasa yang nyeritain pengalaman dia jadi PPDS anestesi di RS Karyadi yang sering dipaksa lembur. Persis kayak cerita Dr. Aulia. Dari hari H sampai hari besoknya. Tapi mereka nggak bisa nolak karena rumah sakit sudah nentuin jadwal dan nggak pernah dapet insentif. Alat intubasi di rumah sakit juga menurutnya tidak memadai. Untuk Sri Maryani, dijatuhi pidana penjara 9 bulan karena melakukan tindak pidana pemerasan secara berlanjut. Sebagai pembelaan, Sri Maryani membawa mantan atasannya untuk dijadiin saksi penguatan bahwa mereka itu hanya kerja sesuai dengan instruksi atasan. Yang dalam kasus ini merujuk ke Taufik. Nah, dana BOP 2,4 miliar tadi itu disimpan ke dalam rekening pribadinya si Sri Maryani. Kalau sudah menipis, dia bakal ngasih tahu Taufik yang kemudian akan meminta uang kumpulan tambahan. Terakhir, ada Zara Yupita Azra yang dijatuhi hukuman 9 bulan di penjara. Lebih ringan dari tuntutan yang jaksa minta, yaitu 1,6 tahun. Zara terbukti melakukan pemerasan bersama rekan-rekannya dan berlanjut terhadap Aulia Risma serta mahasiswa PPDS Angkatan 77. Di Facebook, ibunya Zara tetap membela anaknya dan bilang bahwa proses pengadilan ini sesat, memaksa memunculkan tersangka demi tujuan tertentu. Kalimatnya nggak enak banget, kalian bisa baca di sini. PPDS yang mati itu karena overdosis menyuntikan obat, tetapi menyalahkan anak orang lain, menuduh bully. Coba tanyakan ke orang tuanya, kenapa menolak otopsi? Tapi malah menuduh. Jangan sampai perselisihan dua institusi antara Kemenkes dan universitas menimbulkan korban anak didik yang tidak bersalah. Dibales oleh pengacara hukum Yulisman Alim. Peradilan sesat gimana? Wong sudah jelas ada bukti pidananya. Anakmu itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin, tidak layak jadi dokter yang nantinya akan melayani kesehatan masyarakat. Jangan cari pembenaran. Mau sembunyi kemana anakmu? Akan kami terus kejar sampai di lubang semut. Harus bertanggung jawab depan hukum. Saya adalah salah satu tim pengacara keluarga korban. Anda camkan itu. Dan emang pernah ternyata iuran residen ini dibeliin alat di rumah sakit dan gak diganti. Dan setelah vonis ini, keluarga Dr. Aulia lega. Tapi mereka jujur belum tenang. Soalnya, para pelaku 3 ini belum ditangkep. Ini ada jejak di X bahwa sampai tanggal 7 Mei 2025, tersangka belum ditahan. Cuma wajib lapor ke Polda Jateng 2 kali seminggu. Viral nih postingannya. Tanggal 15 Mei 2025 barulah ditahan. Keluarga Dr. Aulia sebenarnya nggak puas dengan hukuman yang dijatuhkan ketiga tersangka. Bukan tersangka lagi, sekarang pelaku ya. Karena menurut mereka terlalu ringan dan gak memberikan efek jera. Padahal mereka cuma takut hal yang sama terjadi lagi ke mahasiswi lain. Mereka pengen ini tuh cukup di mereka aja, jadi pembelajaran berat. Supaya gak ada mahasiswa PPDS lain yang jadi korban. Kali ini keluarga kami, tapi nanti mungkin akan ada keluarga lain yang jadi korban juga.
Dr. Aulia mendapat penghargaan Satria Bakti Husada Arutala, gelar tertinggi dari Kementerian Kesehatan untuk pihak yang mengabadikan diri dalam pelayanan dan perlindungan di bidang kesehatan. Kemenkes mencatat, layanan-pelayanan perundungan yang dibuka di tahun 2024 menerima 2.621 laporan dan sudah terkonfirmasi ada 620 kasus memang perundungan. 363 terjadi di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan dan 257 di rumah sakit lain. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari dan almarhum Muhammad Fahrul dan keluarga yang ditinggalkan, diberikan kesabaran, kekuatan untuk tegar dan perlahan-lahan mungkin bisa sembuh dari luka yang dalam dan sangat menyakitkan ini. Dan itulah rangkuman dari kisah meninggalnya Dr. Aulia. Gimana perasaan kalian setelah dengar cerita ini? I'll see you guys very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.